Sahabat channel kami yang Allah muliakan, Abu Yahya, rajulun min ahli Makkatal Mukarramah, salah satu dari penduduk Mekah, berkata bahwa suatu hari Umar ibn al-Khattab keluar dari rumahnya menuju masjid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, beliau berjumpa dengan beberapa rekannya dari kalangan sahabat Nabi. Setelah menyapa mereka dan melihat di hadapan mereka begitu banyak makanan, Umar pun bertanya, "Dari mana makanan sebanyak ini?" Lalu di antara mereka ada yang menjawab, "Ta'amun juliba ilaina." Ada kok yang bawain kami. Umar nggak nanya lagi siapa yang ngebawain. Umar hanya berdoa, "Barakallahu fihi wa fi man jalabahu." Semoga Allah memberkahi makanan ini dan juga orang yang membawakannya kepada kalian. Lalu tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka yang berkata, "Innahu qadih tukira." Wahai Umar, makanan ini merupakan bagian dari makanan yang sempat ditimbun sehingga harganya mahal. Umar terheran-heran, kok ada yang berani nimbun makanan dari kaum muslimin? Lalu ia pun bertanya, siapa yang menimbun makanan ini? Lalu di antara mereka ada yang menjawab bahwasannya yang menimbun adalah Farruh Maula Uthman ibn Affan dan si Fulan Maula Umar. Lalu Umar meminta kedua orang tersebut agar dihadirkan ke hadapannya. Dipanggillah mereka. Sesampainya mereka di hadapan Umar, ditanyalah oleh Umar, "Apa yang membuat kalian kok berani menimbun makanan dari kaum muslimin?" Lalu mereka dengan enaknya menjawab, "Nashtari bi amwalina wa nabi'u." Loh, kami membelinya kan dengan harta kami, jadi kapanpun kami mau jual dengan harga berapa, yaitu terserah kami. Umar pun emosi mendengar jawaban tersebut, lalu beliau mengingatkan mereka dengan sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Manihtakara 'alal muslimina ta'aman darabahullahu bil iflasi au bijudhamin." Barang siapa yang menimbun makanan dari kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan untuk mereka kebangkrutan atau penyakit kusta. Mendengar ancaman yang cukup serius ini, salah satu di antara mereka yaitu Farruh Maula Uthman ibn Affan pun berjanji kepada Umar dan ia berkata, "U'ahidullah alla a'uda ila ta'amin abadan." Saya berjanji kepadamu wahai Umar, Amirul Mukminin, dan juga kepada Allah, saya enggak akan mengulangi untuk menimbun makanan lagi. Namun yang satunya, si Fulan Maula Umar ibn al-Khattab, masih saja ngeyel, merasa benar. "Nashtari bi amwalina wa nabi'u." Kan kami beli pakai uang kami jual pun terserah kami kapan dan dengan harga berapa. Lalu Abu Yahya, sang perawi hadis ini, mengatakan, "Laqad ra'aitu Maula Umar majzuman." Sungguh aku lihat setelah itu atau setelah peristiwa itu, Maula Umar, si Fulan yang merupakan budak yang telah dimerdekakan oleh Umar, yang masih ngeyel dengan sikapnya itu tetap menimbun, aku dapati dia terkena penyakit kusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Riwayat ini bisa Anda temui di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal jilid ke-1 halaman 21. Juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Lil Qur'anil Azim jilid ke-1 halaman 713 dengan status yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan hadis ini munkar, ada yang mengatakan hadis ini sahih. Ala kulli hal, meskipun hadis ini diperselisihkan keabsahannya, namun yang perlu kita ingat, ada sebuah hadis yang bersumber dari Ma'mar ibn Abdullah, tercantum di dalam Sahih Muslim dengan nomor 1605, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "La yahtakiru illal khati." Tidak ada yang menimbun makanan melainkan orang tersebut berstatus pendosa atau berdosa. Karena makna al-khata artinya al-maksiyah. Jadi al-khati al-asi, orang yang melakukan penimbunan berstatus berbuat dosa dan dosa itu diharamkan. Nah, apakah larangan ini hanya khusus terkait sembako, bahan makanan? Tidak. Menurut para ulama, ini juga berlaku untuk apapun yang dapat meresahkan atau merugikan kaum muslimin. Seperti orang yang menimbun misalnya pakaian, maka itu juga tidak diperkenankan oleh Islam atau hukumnya juga haram. Semoga bermanfaat sebagai peringatan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.